Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Masih kita membahas sisi lain daripada kasus Subang, di mana sisi lain ini adalah yaitu berkaitan dengan sekolah, di mana sekolah juga bisa diduga atau terindikasi apakah memang motifnya dari kasus Raja Pati Subang ini berawal daripada yang berkecimpung di dunia masalah keuangan, yaitu yang berasal dari masalah sekolah ini. Tentunya ini juga bisa jadi dugaan bahwa memang motifnya dari situ. Dia tidak menutup kemungkinan seperti halnya seperti itu. Di dalam lingkaran sekolah ini, kita sudah dengar semua bahwa memang di sini sudah ada indikasi ke arah pelanggaran. Mulai dari data fiktif, ya, data fiktif siswa yang berhubungan dengan masalahnya pengucuran dana BOS. Kemudian juga ada yang disampaikan atau dilaporkan oleh salah satu PH-nya Pak Dedi, yaitu Bang RD, bahwa melaporkan masalah ada indikasi pemalsuan tanda tangan. Tentu ini pun akan menjadikan daya tarik tersendiri di mana nanti akan terbongkar dari mana celah-celah semua ini dan kemana arahnya semua ini pasti, dan ini akan cepat. Nah, dengan adanya pendampingan daripada Pak Dedi, yaitu mudah-mudahan laporan ini berarti akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Nah, rangkaian atau sekelompok yang ada di sekolah ini tentunya ada beberapa orang kita ketahui, walaupun tidak terlalu banyak orang-orangnya yang berkecimpung di sana. Ada pembina, ada ketua, ada kepala sekolah, ada sekretaris, ada bendahara, ada operator, ada TU, ada guru-guru. Iya, sekitar segituan saja lah. Saya kira kan yang namanya suatu pelanggaran itu, walaupun misalkan hanya diketahui oleh beberapa orang, tetapi minimal pergerakan-pergerakannya orang-orang di sekitarnya mengetahui. Ya, pergerakan-pergerakan daripada kenapa demikian itu kan pasti mengetahui. Tidak mungkin dalam sekian tahun, beberapa tahun kalau orang-orang di situ tidak mengetahui, ya. Saya kira yakin pasti mereka mengetahui, baik itu dari kepala sekolah, baik itu sekretaris, baik itu bendahara, operator, TU, ya, guru-guru, itu pasti mengetahui lah di sana. Apakah mereka mengetahui memang ada pelanggaran-pelanggaran? Mungkin saja ya mereka tahu lah, ya. Ya namanya orang masih berkecimpung di situ kan. Masih berkecimpung. Nah, permasalahannya kan pada saat mengetahui ini, apakah mereka hanya sekedar mengetahui gitu kan? Tentu seperti itu. Nah, apakah mereka juga ada ketakutan untuk mau mengungkap yang sebenarnya? Misalkan kalau mereka mengetahui, ya, bahwa di sana ada pelanggaran, ada indikasi pelanggaran, mereka misalkan, tapi mereka takut atau misalkan khawatir untuk berkata sejujurnya, ya, berkata sebenarnya, mereka takut. Ya, ibarat kata lebih baik cari selamat daripada harus melaporkan nanti ujung-ujungnya ke bawah. Nah, kan ada semacam pikiran semacam itu. Tentunya orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang punya khawatir, orang-orang yang punya ketakutan untuk supaya mereka mau berbicara sebenarnya, maka ini harus diwadahi orang-orang seperti ini. Ya, harus diwadahi. Diwadahi dalam artian apa? Ya, dibuat suatu wadah di mana orang ini tidak akan menjadi takut, tidak akan menjadi khawatir, diwadahi, Anda aman dan sebagainya. Harus ada yang memberikan pendampingan seperti itu kan, ya. Tentu alangkah baiknya kalau di kasus ini, terutama yang masih belum terbuka nih, ya, yang belum terbuka di kasus sekolah ini, ya, yang katanya terindikasi ada pelanggaran, maka ini juga harus dibongkar bersama. Artinya harus sama-sama membongkarnya. Ya, jadi kalau misalkan ada satu laporan dari Pak Dedi yang mengenai masalah pemalsuan tanda tangan, kemudian juga kita ada background di belakang bahwa adanya indikasi pelanggaran data fiktif, maka harus ada orang-orang yang lain yang di sana yang mereka mengetahui tapi khawatir. Nah, harus diajak juga itu. Ya, harus diajak bersama, artinya harus dalam suatu wadah, di mana wadah itu akan memberikan kenyamanan ke mereka, ketenangan, keberanian untuk mengungkapkan apa supaya ini cepat terungkap semuanya gitu. Supaya lebih cepat, lebih baik kan gitu kan, ya. Karena ini lama sekali kalau kita lihat. Kok sudah indikasinya sudah jelas. Indikasinya dulu Bapak Kombes Pol Bapak Surawan mengatakan di satu media bahwa data fiktif sudah ada di sana.
Kenapa tapi kok alot sekali gitu loh. Ya. Kenapa begitu alot? Nah, inilah mudah-mudahan artinya kalau misalkan ada kebersamaan, di sana ada orang-orang katakanlah guru-guru atau operator atau TU yang mungkin saja mereka mengetahui mungkin saja, tetapi mereka takut untuk bicara, takut untuk mengungkapkan. Bersatu mereka bersatu ya dalam suatu wadah. Nah, ungkapkan sebenar-benarnya. Artinya kalau saya mau pakai judul, mari bongkar bersama gitu. Mari bongkar bersama agar lebih cepat. Kalau misalkan kesaksian cuma dari satu orang, mungkin percepatannya agak sedikit lambat. Tapi kalau misalkan kesaksiannya banyak gitu kan ya, dari A, dari B, dari C, dari D, wah ada 5 orang kesaksian misalkan ya, wah ini kan akan lebih cepat gitu. Lebih cepat kan lebih baik. Nanti bisa tidak menutup kemungkinan bahwa benang merah sudah terdapat, nanti akan merembet, bisa saja kemungkinan. Kan semuanya hal-hal bisa saja terjadi. Kalau kita tahu ada orang yang mengatakan bahwa jangan bongkar, jangan utak-atik yayasan. Jangan utak-atik yayasan. Ya, kemudian yayasan ini kan berkaitan dengan sekolah, walaupun yayasan itu kan menaungi sekolah-sekolah kan itu. Jangan bahas itu katanya. Nanti Anda nggak akan pada tahu. Nah, kenapa kau jangan bahas? Kalau tidak ada masalah ya bahas-bahas saja kan. Justru kalau misalkan jangan bahas, justru kita akan curiga. Kenapa jangan bahas gitu kan? Nah, makanya ini harus dibongkar sebongkar-bongkarnya. Ada apa di balik ini semua? Apakah di sana hanya terindikasi hanya sekedar data fiktif saja? Ya, data siswa fiktif yang tidak sesuai, ataukah ada yang lain-lainnya? Nah, kita tidak tahu itu. Nah, marilah sama-sama kepada semua bongkar saja, bongkar bersama. Nah, kalau dibongkar bersama ini rasanya akan menjadi baik gitu ya, akan lebih cepat nantinya. Dan sistemnya adalah membongkarnya bukan hanya ini, tapi bentuknya pelaporan dengan data, melaporkan dengan data. Nah, pasti kalau suatu ada pelaporan datang ke Polda Jabar, saya yakin pasti akan ditindaklanjuti. Dan kan dengan datang ke Polda Jabar, dengan datangnya saja kemudian direkod, dimasukkan kepada media, itu kan akan memberikan perhatian, terutama perhatian dari Polda Jabar, karena ada orang melapor ya, up di media, artinya tersebar kan, berarti diperhatikan, maka akan ada perhatian gitu kan. Nah, itu akan lebih baik seperti itu. Datang ke Polda Jabar bersama-sama, bongkar bareng gitu kan. Nah, di up di media, wah tersebar kan. Nah, itu bagus, berarti nanti akan menjadikan perhatian buat Polda Jabar juga, karena masyarakat memperhatikan. Ya, seperti itu. Jadi kita berharap, kalau saya berharap sih kumpul dalam suatu wadah ya, orang-orang yang mempunyai data, yang mereka ketakutan, yang mereka khawatir untuk mengungkapkan karena ada ketakutan, kumpul. Karena kalau satu itu takut, tapi kalau berdua sedikit takutnya menghilang. Kalau ditemani bertiga, maka akan menghilang takutnya. Kalau ditemani berempat, maka takut hilang menjadi berani. Kan begitu konsepnya. Jadi kumpulkanlah misalkan orang-orang yang merasa wah ini ada kejanggalan. Oh, dia melihat kejanggalan nih. Kumpulkan data-datanya, kumpul dalam suatu wadah, kemudian hajar. Artinya bongkar bersama gitu loh. Kalau sama-sama membongkar, wah, ini sangat luar biasa. Yang kita harapkan semua. Biar apa? Biar lebih cepat lah. Lebih cepat terbongkar kan lebih baik kan gitu. Lebih cepat terbongkar lebih baik, agar kita bisa tahu apa di balik ini semua gitu. Ya. Apa di balik ini semua. Sehingga walaupun kita tahu memang motif daripada Rajapati kita sudah tahu, tapi minimal kita akan lebih terang benderang nanti motif yang sebenarnya seperti apa gitu. Ya. Semakin terang benderang. Sekarang sudah terang sebenarnya. Kita sudah tahu motifnya dengan kasus Rajapati ini. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti bila mana ini dibongkar ya pelanggaran-pelanggaran yang tidak menutup kemungkinan di balik ini semua akan lebih terang benderang apa di balik ini semua. Demikian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.